detik-detik kedudukan Jepang di Indonesia menjadi terancam secara tidak langsung setelah Jepang mengalami banyak kekalahan dari sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Kemunduran Jepang tersebut mendorong Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan kebijakan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kelak di kemudian hari, kebijakan pemerintah pendudukan Jepang kemudian berlanjut dengan didirikannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga sebagai BPUPKI. Sidang BPUPKI digelar sebanyak 2 kali. Sidang pertama digelar pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda pokok membahas tentang dasar negara. Sidang ini dilaksanakan di Gedung Pancasila atau Choosang-in. 1 hari sebelum dilakukannya sidang BPUPKI, pada tanggal 28 Mei 1945, diadakannya pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan tokoh penting serta ketua dari BPUPKI. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya pula ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih saudara-saudara berniat mengusulkannya, tetapi harap pergantian mulai dari Tuan Muhammad Yamin, lalu Sukomah, lalu Menurut Muhammad Yamin, dalam penyampaian usul mengenai dasar negara, Indonesia merdeka harus memiliki dasar-dasar yang paling mendasar dengan cara memasukkan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan dasar negara yang hendak saya usulkan ialah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Demikian usul-usul dari saya, mohon dipertimbangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. usulan-usulan yang bagus. Kita tunggu usulan dari Sukomah dan Soekarno. Keesokan harinya, pada tanggal 30 Mei, giliran Supomo yang menyampaikan pendapat. Ini giliran Sukomah untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian usul-usul dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan Soekarno besok dan usulan akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Rumusan dasar negara dari Insinyur Soekarno berkonsepkan atas fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Usulan-usulan dari saya mohon didengarkan dan dipertimbangkan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik akad pula rukun Islam 5. Jumlahnya jadi kita 5. Sedangkan kita mempunyai panca indera, apalagi yang 5 bilangannya. Mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk teman kita ahli bahasa. Namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Terima kasih. Pidato yang bagus Tuan Soekarno. Pada para hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulannya terhadap dasar negara Indonesia. Selanjutnya,
Usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BOP UPKI yang lainnya. Setelah para anggota BPUPKI merundingkan dasar negara, akhirnya jadilah rumusan dasar Pancasila yang menggabungkan pendapat ketiga tokoh tersebut. Saudara-saudara, berikut saya bacakan rumusan dasar Pancasila yang telah kami rundingkan secara musyawarah. 1. Ketuhanan dan kesatuan melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil permusyawaratan kami. Siapa yang mengusulkan atau mengusul mengenai ini? Saya, Silakan. menurut saya sebaiknya syarat pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat mengurai permusuhan antara yang muslim dan non muslim.